Baik, selamat bertemu kembali di dalam mata kuliah pengantar MICE dan event. Kali ini kita akan masuk pada huruf E ya, dalam MICE, huruf terakhir, yaitu exhibitions, atau bahasa Indonesianya biasa dikenal dengan istilah pameran. Nah, yang pertama, apakah pengertian dari exhibitions itu? Nah, tentu saja banyak ya beberapa sumber mengenai definisi dari exhibition, tapi secara sederhana mungkin bisa dikatakan exhibition itu adalah menampilkan atau memajang barang-barang, produk-produk, atau bahkan kegiatan-kegiatan yang kita tawarkan, atau bisa juga informasi dan juga bisa karya seni gitu ya. Jadi ini secara sederhananya adalah untuk menampilkan biasanya produk ya, produk barang atau juga layanan-layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Kemudian peran dari exhibition itu ya di dalam MICE ini ternyata juga memiliki peran yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian di sebuah negara. Nah, ini juga menjadi salah satu saluran distribusi bagi para supplier untuk mengenalkan produk-produk mereka kepada khalayak. Nah, setiap pameran juga tidak hanya untuk menghasilkan perdagangannya atau penjual belian, tapi juga bisa sebagai tahapan untuk bertukar informasi dan juga membangun hubungan yang baik antara buyers dengan sellers. Nah, ini akan kemudian ya akan menuju kepada networking yang lebih luas. Selanjutnya adalah tujuan dari pameran itu sendiri ya, tujuannya. Tujuan utama dari sebuah pameran itu adalah sebetulnya sebagai marketplace ya, atau tempat bertemunya buyers dengan sellers. Nah, yang utama itu adalah untuk memperdagangkan produk, baik itu produknya berupa barang maupun berupa jasa, atau juga untuk tadi memajang atau menampilkan barang dan jasa tersebut untuk penjualan di masa yang akan datang. Jadi mungkin pada sebuah pameran tidak selalu harus terjadi penjual belian, tapi mungkin penjual beliannya terjadi di masa depan. Dan pameran ini juga bertujuan untuk memberikan fasilitas untuk berinteraksi pada skala yang besar. Jadi biasanya pameran itu skalanya besar. Dan pameran ini juga menjadi sarana yang efektif untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan customer, dengan konsumen. Dan juga ini menawarkan sebuah perpaduan yang unik antara informasi, komunikasi, dan juga ada elemen hiburan atau entertainment. Peran-peran kuncinya itu sendiri, yang pertama, pameran ini adalah untuk membeli produk ya, atau membeli barang dan jasa. Jadi kita kalau ikut pameran sebagai buyer, itu adalah untuk mencari barang-barang atau produsen atau supplier dari barang yang kita inginkan. Ketika kita sedang mencari pilihan-pilihan, pameran ini memiliki peran tersebut. Yang kedua tentunya sebagai seller ya, adalah untuk menjual produk, baik itu barang maupun jasa. Jadi pameran ini menjadi sarana untuk menjual, untuk selling ya. Yang ketiga adalah untuk mengenalkan produk baru. Nah, jadi bisa juga kita ikut pameran bukan untuk membeli, bukan untuk menjual, tapi untuk mengenalkan produk baru. Nah, biasanya pengenalan produk baru ini pembeliannya tidak segera ya, tidak langsung pada saat pameran itu. Jadi khalayak baru mengenal produk tersebut, mungkin pembeliannya terjadi di masa yang akan datang.
Yang berikutnya adalah memperoleh liputan dari media-media. Jadi biasanya sebuah pameran diselenggarakan itu bekerja sama dengan media partner. Nah, disitulah kesempatan para peserta pameran, terutama sebagai seller ya, untuk mendapatkan liputan media. Pada saat ini media yang meliput tidak hanya media massa, tapi juga banyak juga media-media sosial. Nah, misalnya channel-channel pribadi untuk tayangan-tayangan video, banyak sekali yang ikut meliput ya dan menayangkannya pada channel mereka sendiri. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengumpulkan informasi intelijen. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi artinya begini. Dalam sebuah pameran itu pesertanya adalah misalnya para seller ya, produsen-produsen di dalam sebuah industri yang sama. Nah, artinya di situ kita sebagai seller atau sebagai peserta pameran bisa melihat ke toko sebelah. Nah, mereka itu sekarang apa sih produk-produk baru mereka, apa sih strategi mereka yang sekarang. Mungkin kita bisa mengumpulkan brosurnya untuk melihat penawaran harganya. Itulah kita bisa memainkan peran sebagai intelijen ya untuk kompetisi di industri yang kita geluti. Kemudian berikutnya adalah mengupdate perkembangan dan tren terkini dalam industri yang kita geluti. Nah, artinya tadi selain melihat kompetisi ya, nah, kita juga bisa mengupdate apa sih perkembangan terbaru di dalam industri yang kita geluti. Nah, misalnya dalam otomotif ya, ketika kita mengikuti pameran otomotif, kita bisa melihat trennya. Ternyata sekarang banyak yang mengeluarkan produk-produk mobil listrik misalnya. Demikian pula dalam paket wisata. Ternyata sekarang banyak yang melakukan paket wisata tidak ke destinasi yang mainstream, nah, tapi mungkin menawarkan tempat-tempat hidden gem ya, orang yang tidak banyak tahu. Justru itu yang menjadi tren. Lalu berikutnya adalah untuk networking. Jadi untuk membangun jaring bukan hanya dari antara buyer dengan seller ya, seller dengan buyer, tapi mungkin juga sesama produsen dan sesama peserta pameran. Mungkin ada produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan lain yang kita bisa kerjasama untuk membangun jejaring di sana. Nah, kemudian pamerannya juga bisa dibagi menjadi beberapa kategori, tergantung dari kategorinya. Yang pertama misalnya dari tujuannya, kita bisa kategorikan ada pameran yang tujuannya itu untuk mempromosikan penjualan atau marketing. Nah, ini biasanya bentuknya bisnis to consumer, bentuknya retail, bentuknya penjualan langsung. Jadi pada saat pameran itu memang menjual produk yang bisa langsung dibeli oleh pengunjung. Nah, yang kedua tujuan pamerannya untuk mempromosikan perusahaan. Nah, umumnya ini adalah model bisnis to bisnis. Nah, jadi dari perusahaan ke perusahaan atau sebagai wholesaler ya, wholesaler atau grosir ya, nah, atau juga untuk partnership. Nah, jadi ini mempromosikan perusahaannya, tidak langsung menjual produk, tidak langsung terjadi penjualan. Nah, jadi saling mengenalkan perusahaan kita, apa sih bisnis kita ya, produk yang nantinya bisa diperoleh apa saja, kerjasamanya bagaimana. Nah, itu di pameran mempromosikan perusahaan. Kemudian pameran untuk mempromosikan pendidikan atau edukasi. Nah, di sini umumnya adalah yang disampaikan bukan produk dan juga perusahaannya, tapi gagasan-gagasan. Bisa berupa mungkin pelestarian lingkungan misalnya ya, atau gerakan kebersihan, gerakan kesehatan. Nah, itu bisa juga disampaikan melalui pameran-pameran yang tujuannya adalah pameran edukasi. Lalu kategori berikut bisa berdasarkan target market. Nah, ini juga mungkin hampir sama dengan yang tadi. Nah, tapi ini kita lihat target marketnya. Yang pertama ada trade show. Trade show ini target marketnya adalah perusahaan lagi ya, sebagai rekanan. Nah, ini business to business atau wholesale. Biasanya yang dipamerkan ini barang-barang industri. Nah, barang-barang yang dibelinya harus grosiran ya, dalam jumlah besar, wholesale.
kemudian yang kedua kategori target marketnya itu consumer show. Kalau ini bisnis to konsumennya atau B2C, biasanya yang dijual produk yang langsung dibeli, produk makanan, kerajinan, pakaian, furniture. Nah itu pengunjungnya adalah pengunjung retail, jadi langsung membeli ketika datang di pameran. Nah tapi ada yang ketiga, ini gabungan ya, jadi ada trade show, tapi digabung dengan consumer show juga. Jadi biasanya ini dibagi dua sesi atau mungkin dibagi sesi-sesi tertentu. Umumnya secara garis besar adalah trade show, business to business. Kita pengunjung konsumen tidak boleh masuk ya, hanya perusahaan yang terdaftar aja. Nah tapi ada sesi tertentu dibuka untuk konsumen. Disitulah menjadi consumer show. Jadi kita konsumen boleh masuk, kalau ada yang mau kita beli juga boleh ya langsung. Itu gabungan dari kedua target market. Yang ketiga itu dari levelnya, ada international exhibition, national exhibition, dan juga ada local exhibition. Ini mudah saja ya, jadi tingkatan. Kalau pameran internasional tentu saja berbagai negara ya, yang menjadi pesertanya. Kalau yang nasional itu dalam satu negara, berbagai daerah. Nah, kalau yang lokal itu hanya biasanya di satu kota saja atau mungkin satu provinsi ya. Lalu dari kategori venue itu ada outdoor dan juga indoor. Nah, ini tergantung kebutuhan jenis pamerannya. Biasanya kalau peralatan besar ya, mungkin pernah ada yang lihat pameran peralatan perang, itu umumnya outdoor karena mungkin kesulitan mencari venue yang bisa menampung pesawat terbang ya, kecuali di hangar atau tank baja dan sebagainya. Atau juga alat-alat industri berat ya seperti bulldozer ya. Itu mungkin lebih mudah untuk di outdoor. Tapi ada juga pameran outdoor yang sifatnya itu untuk kemeriahan, biasanya digabung dengan panggung rakyat, bazar-bazar murah. Nah yang kedua adalah indoor. Ini juga yang paling umum ya kita temui pameran di dalam exhibition hall atau gedung pameran. Nah mungkin itu pengenalan ya untuk exhibition. Kita akan lanjut pada video berikutnya, siapa saja sih yang terlibat dalam sebuah pameran ya, stakeholdernya siapa saja, terus venue-nya bagaimana. Nah itu akan kita bahas lebih lanjut pada video yang berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu.